Baik, materi yang pertama yaitu kelistrikan. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Alat pengukur yang merupakan penggabungan dari amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter disebut avometer atau multimeter. Selanjutnya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Rangkaian campuran merupakan rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya, konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator, umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, air, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Batu baterai. Batu baterai atau baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. Zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Perbedaan tegangan antara kutub positif dan kutub negatif sebanyak 1,5 volt. Jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah yang akhirnya akan habis. Baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat baterai kering digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, akumulator. Akumulator atau aki atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif akumulator diantaranya 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, 12 volt, dan sebagainya. Setelah akumulator digunakan beberapa lama, kemampuannya menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. Kemampuannya dapat diperbarui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Caranya, kutub positif akumulator dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif akumulator dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Pada saat akumulator digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat penyetruman terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya, dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar.
Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar digunakan generator yang besar. Generator besar digerakkan oleh kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 hingga 20.000 volt. Ketika dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya diturunkan menggunakan transformator atau trafo menjadi 110 hingga 220 volt. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut trafo step up, sedangkan trafo yang dapat menurunkan tegangan listrik disebut trafo step down. Selanjutnya, manfaat dan bahaya energi listrik. Manfaat energi listrik diantaranya yaitu energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas, contohnya setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dipakai dibandingkan dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang dibakar. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu atau lampu neon. Bandingkan betapa rumitnya jika kita menggunakan lampu petromak atau lampu minyak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Pada lampu petromak terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau korsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat korsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena korsleting, maka digunakan skring. Skring terdiri atas seutas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. Selanjutnya, penghematan energi. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya yaitu menggunakan listrik seperlunya. Misalnya, pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kemagnetan. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Selanjutnya, sifat-sifat magnet yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. 5. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. 6. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal-hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Selanjutnya, jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua.
yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik yaitu baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi menjadi dua, yaitu paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya.